Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rian Haji Wijaya. Hari ini saya akan mempresentasikan atau mendemokan tentang kondisi di Java. Bisa kita lihat di sini ada W3 School Java Condition. Nah, di sini ada kondisi itu, misalnya contohnya A kurang dari B. Ini kondisinya, bahwa A kurang dari B atau A kurang dari sama dengan B. Ini adalah logika kondisi untuk matematika. A lebih dari B. A lebih dari sama dengan B. A nilainya sama dengan B. Kalau membandingkan itu sama dengannya 2. Kalau sama dengannya 1 itu berarti memberikan nilai. Sedangkan untuk A itu tanda seru sama dengan berarti membandingkan bahwa A itu nilainya tidak sama dengan B. Lalu untuk kondisi di Java itu kita bisa menggunakan if untuk spesifikasi di blok suatu kode untuk dieksekusi. Jadi misalnya A kurang B itu terpenuhi bahwa A itu lebih kecil dari B, maka blok program yang ada di dalam if akan dijalankan. Sedangkan jika tidak memenuhi A kurang dari B, maka akan dijalankan else jika kita menambahkan kondisi else di setelah if. Nah, sedangkan kalau else if ini menangkap nilai perbandingan lainnya. Misalnya, apakah A kurang dari B? Jika tidak, dia cek lagi apakah A lebih dari B. Jika tidak, maka else. Sedangkan switch ini sebagai alternatif blok code yang untuk dieksekusi. Ini kita lihat contohnya. Ini cara sintaks penulisannya. If kondisinya ini blok code yang akan dijalankan ketika kondisi ini terpenuhi. Contohnya sebagai berikut. Jika 20 lebih besar dari 18, maka dia akan menjalankan 20 lebih besar dari 18. Baris code ini yang akan dijalankan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada nilai X sama dengan 20. Nilai Y sama dengan 18. Nah, sekarang X apakah lebih besar dari Y? Di input X is greater than Y. Dia membandingkan X apakah lebih besar dari Y. Maka kalau terpenuhi 20, kita lihat di sini, 20 lebih besar dari 18. Misalnya ini saya ganti menjadi 17. Apakah 17 lebih besar dari 18? Kita lihat jawabannya. Harusnya ini tidak ditampilkan. X lebih besar dari Y. Nah, kosong hasilnya. Tapi ketika kalian memberikan kondisi lain, else seperti ini di bawah sini, lalu saya tulis X tidak lebih besar dari Y. Saya jalankan. Nah, jika 17 tidak lebih besar dari 18 dari statement ini, maka dia menjalankan else. Kalau memenuhi, dia menjalankan perintah di blok ini. Blok ini ditandai oleh ini. Buka dan tutup. Seperti itu. Nggak harus satu baris. Jadi misalnya ada dua baris, 3 baris, atau blok program. Ini kita sebut blok. Seperti ini. Ada 4. Kita jalankan. Maka 4 ini akan dijalankan selama dia masih di dalam antara ini dan ini. Saya ganti 19. 19 lebih besar dari 18. Nih, dia dijalankan 4 baris ini karena dia masih ada di antara buka dan tutup ini. Itu adalah blok programnya untuk kondisi
if memenuhi X lebih besar dari Y. Lalu kita lihat, ini untuk else yang tadi sudah kita jelaskan. Lalu untuk kondisi else if seperti ini. Jika kondisi 1 terpenuhi, maka jalankan program blok ini di antara buka dan tutupnya. Jika tidak, kita berikan kondisi kedua. Kalau memenuhi, jalan blok ini. Kalau kondisi 1 dan kondisi 2 tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan baris code yang ada di dalam else. Jika tidak, nah contohnya seperti ini. Kita lihat. Ada waktu jam 22 maksudnya. Jika waktunya di bawah jam 10, maka good morning. Sedangkan jika waktunya di bawah jam 18, maka good day. Jika tidak di bawah 10 dan tidak di bawah 18, maka good evening. Seperti itu. Sekarang misalnya saya kasih nilai 9. Berarti dia good morning. Kalau di atas 18 atau 18 nih, kita berikan nilai 18. Berarti yang akan tampil adalah good evening. Kenapa? Karena kondisi di kedua adalah time kurang dari 18. Berarti harus di bawah 18, kecuali di sini ada sama dengan. Berarti kurang dari atau sama dengan 18, yaitu good day. Oke, itu if, else if, dan else. Lalu di sini ada kondisi seperti ini, 20, tapi ini ada penyingkatan untuk menyimpan di variabel. Jika time kurang dari 18, maka good evening. Kalau misalnya tidak, good day dia. Ekspresi true, ekspresi false jika dia memenuhi ini. Tapi di sini yang berlaku berarti cuma satu kondisi. Kondisi 1 dan kondisi tidak terpenuhi. Ketika kita butuh banyak kondisi, else if seperti itu berarti harus menggunakan ini. Ini ada minimal 2 kondisi. Berarti kita harus menggunakan ini. Ini biasa digunakan untuk pembuatan variabel seperti itu. Oke, kita coba latihan di sini. Misalnya, saya buat coding baru di sini. Saya beri nama latihan 4. Ini saya buat, saya running ya. Coba saya running. Namanya harus latihan 4 juga, sama dengan nama kelas dan nama filenya. Oke. Di sini saya jalankan enter Fahrenheit temperatur. Nah, dari codingan yang kemarin saya buat kondisi. Jadi saya pilih input dulu, misalnya seperti ini. Saya sistem out printen. Misalnya saya masukkan di sini. Hitung Saya buat pilihan di sini. Saya mau menghitung 1 dari Celsius to Fahrenheit. Lalu 2
dari Fahrenheit to Celsius. Silahkan pilih 1 atau 2, misalnya seperti ini. Lalu saya ambil inputnya. Nah, saya bikinin function yang pelajaran kita sebelumnya. Get input atau get option, saya beri nama option. Di sini enter your option. Berarti di sini saya beri integer option value, misalnya option value next integer. Oke. Sekarang saya panggil di sini get option. Ini saya komentar dulu. Get option seperti ini. Kita jalankan. Testing. Berarti akan muncul hitung Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit to Celsius. Silahkan pilih 1 atau 2. Misalnya saya pilih 1. Belum ada apa-apa. Nah, sekarang berarti di sini saya buat integer option value seperti ini. Seperti ini. Lalu saya bandingkan if option value sama dengan 1, maka user pilih ini. Else if option value sama dengan 2, sistem pilih, si user berarti pilih ini. Coba kita jalankan. Oke, saya pilih option 1. Berarti saya pilih Celsius to Fahrenheit karena input saya 1 di sini. Saya bandingkan input dari user adalah option value sekarang. Option value-nya berapa? 1 atau 2? Kalau 1 saya tulis ini, kalau 2 saya tulis ini. Sekarang saya ambil codingan yang sudah ada. Berarti separator Fahrenheit calculate ini. Saya sudah ada yang get Fahrenheit. Berarti di sini. Ini saya uncomment dari codingan yang sebelumnya. Saya tampilkan seperti ini. Berarti ketika saya pilih angka 2, saya bisa menghitung Fahrenheit dari tugas yang sebelumnya. 2. Nah, enter Fahrenheit temperatur 78. 78 Fahrenheit is 25 Celsius. Berikut. Nah, sekarang tugas kalian lengkapi untuk yang Celsiusnya. Ketika saya pilih Celsius, silakan kalian lengkapi, mereka panggil inputan user untuk Celsius ke Fahrenheit-nya. Oke? Terima kasih. Sekian itu pembelajaran tentang kondisi yang dasarnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.